Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua ya, teman-teman. Selamat pagi, selamat sore. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di mata kuliah Filsafat Politik. Selamat datang teman-teman semuanya di mata kuliah Filsafat Politik. Mungkin tidak usah perkenalan kalau dengan saya karena teman-teman mungkin sudah pernah bertemu sebelumnya. Jadi saya ucapkan selamat datang gitu ya. Kita sama-sama belajar di mata kuliah filsafat politik ini. Sebetulnya di mata kuliah filsafat politik ini ada dua dosen, saya dengan Bu Eli. Tapi berhubung kita sama-sama juga banyak jadwalnya, jadi kita bagi-bagi teman-teman. Jadi selama perkuliahan ini dari awal sampai akhir, filsafat politik itu dengan saya terus begitu. Oke, teman-teman semuanya. eh Mungkin di yang pertama saya ucapkan mohon maaf ya, karena saya menggunakan rekaman ini. Saya 1 minggu ada di Jakarta, teman-teman, dan memang kegiatannya cukup padat begitu. Dan jam 1 siang ini memang berbenturan dengan penerbangan saya gitu. Jadi saya buatkan video karena di pertemuan pertama ini kebetulan kita hanya kontrak perkuliahan saja dan orientasi perkuliahan. Jadi tidak ada salahnya saya kira untuk membuat video. Kalau Zoom takutnya teman-teman pun terkendala dengan waktunya begitu, karena ini cukup mendadak begitu teman-teman. Baik, yang pertama untuk mata kuliah filsafat politik ini ada 2 SKS teman-teman semuanya, di mana di mata kuliah ini nanti kita akan banyak belajar mengenai berbagai persoalan dalam politik begitu. Teman-teman kan sudah dulu belajar mengenai ilmu politik, kita sudah ada pendahuluan di sana, kemudian mungkin ada beberapa yang sudah belajar sistem politik Indonesia, tapi kita belum belajar bagaimana suatu negara itu bisa tercipta, begitu. Kenapa sih tiba-tiba ada konsep tentang negara itu kan? Itu kan hasil daripada pikiran, begitu, hasil daripada perenungan. Makanya saya pakai virtual background orang yang sedang merenung begitu ya, orang yang sedang merenung, karena filsafat itu identik dengan perenungan gitu yang mendalam. Jadi bukan melamun tapi merenung. Merenung dengan melamun itu dua aktivitas yang berbeda begitu ya. Kayak misalnya bantal gitu, bantal itu hasil dari filsafat, hasil dari filosofi. Karena orang takut sakit kepalanya begitu ya, kepala harus lebih tinggi, akhirnya harus menggunakan suatu, akhirnya terciptalah bantal begitu. Jadi banyak hal di dunia ini tercipta dari perenungan, dari berpikir yang mendalam yang kita namakan kemudian dengan filsafat. Termasuk konsep negara itu kan hasil pemikiran filsafat, termasuk konsep pemerintahan. Kenapa sih harus ada pemerintah gitu? Itu kan hasil dari filsafat begitu. Kalau nggak ada gimana? Nggak, kalau nggak ada ya manusia itu saling bunuh membunuh satu sama lain. Itu kan filsafat Thomas Hobbes begitu mengatakan, kita mengenal ada istilah Homo homini lupus misalnya. Manusia itu serigala bagi manusia lain. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana asal mula bisa muncul konsep negara, bagaimana asal mula bisa muncul konsep pemerintah, bagaimana asal mula bisa muncul konsep partai politik begitu. Bagaimana asal mula bisa muncul pembagian kekuasaan dan sebagainya begitu, teman-teman. Jadi di filsafat politik ini sebetulnya jangan dibuat pusing begitu ya. Teman-teman mungkin akan bertemu dengan para filsuf begitu, ketemu dengan Plato dengan Aristoteles begitu ya. Itu kan 3 filsuf legend dengan Socrates. Sebelumnya ada Thales, Anaximander begitu. Itu filsuf-filsuf yang memang eh, sudah dulu gitu kan. Marcus Aurelius misalnya, Seneca gitu ya. Kan kita akhir-akhir ini sering juga mendengar misalnya tentang yang namanya itu stoikisme misalnya gitu ya. Filsafat teras itu kan, stoa, filsafat stoa dan sebagainya, itu teman-teman sudah mulai mengenal itu gitu. Jadi filsafat itu bukan sesuatu barang yang sangat misterius, barang yang sangat membuat mumet berfilsafat, enggak gitu. Filsafat itu santai, justru kalau kita tegang itu kita susah berpikir begitu ya. Justru berfilsafat itu kita harus sambil santai. Jadi teman-teman tidak usah membayangkan wah bakal pusing, kita harus
menghafal Sokrates lahir di mana gitu, tanggal berapa, sejarahnya gimana, enggak lah kita enggak perlu sampai ke sana, kita praktis saja begitu karena kita ini jurusan PPKN, jadi kita melalui mata kuliah ini bisa memahami secara mendalam itu tadi bagaimana negara itu bisa hadir, bisa lahir begitu ya. Bagaimana namanya on NGO itu bisa hadir begitu. Bagaimana yang namanya sistem presidensial atau monarki atau ideologi itu bisa lahir, bisa berkembang itu bagaimana filsafatnya itu kita bahas di sini begitu. Jadi jangan takut teman-teman, ini adalah taman kita untuk belajar begitu ya, yang harus kita nikmati. Jadi santai, jangan berpikir kuliah itu hanya sekedar tuntutan untuk lulus banyak tugas dan sebagainya. Enggak, justru itu tempat untuk kita semua menambah pengetahuan, menambah pikiran begitu. Oke, mungkin itu sekilas tentang mata kuliah kita, apa itu filsafat politik. Seperti mata kuliah lain, di sini kita ada juga nanti UAS, kemudian UTS dan sebagainya. Ada kehadiran minimal 80%, teman-teman harus hadir di situ. Kalau tidak hadir tidak bisa ikut UAS begitu ya. Tidak bisa ikut UAS artinya tidak ada nilai UAS, artinya tidak akan lulus begitu. Nah, jadi silakan diperhatikan lagi gitu ya, kuliah ini. Jadi kan ini yang utama teman-teman belajar itu, berpendidikan itu. Kalau kita mungkin dari dulu berpikir bahwa sekolah itu untuk mencari uang, kenapa kita tidak balik pemikirannya? Justru kita mencari uang untuk sekolah. Nah, itu yang betul gitu ya. Kalau kita mencari uang untuk sekolah, maka uang kita nanti bakal makin banyak. Tapi kalau kita sekolah untuk mencari uang, maka ya cukup susah begitu karena kita orientasinya sudah berpikir tentang uang begitu dari awal. Nah, nanti ada tugas-tugas individu, kemudian juga ada tugas proyek, teman-temannya. Ada tugas proyek, nanti kita lihat apa yang paling cocok. Tapi di pembelajaran sekarang kita desain, sebetulnya saya sudah desain untuk proyek nanti di akhir gitu ya, di pertemuan-pertemuan akhir. Itu adalah kita sama-sama membuat, merancang sebuah buku bersama begitu. Saya inginnya outputnya dari mata kuliah ini kita membuat. Ya teman-teman nanti kita bagi, saya akan bagi per bab, bahas apa begitu ya. Nanti kita sama-sama bahas, kita sama-sama ulas di kelas begitu. Oke, kemudian untuk tata tertibnya ada 16 pertemuan ya teman-teman ya. Satu kali UTS, satu kali UAS. Tapi kalau ada proyek biasanya dengan saya nggak ada UAS. UASnya adalah proyek itu. Oke, mahasiswa harus mengikuti kegiatan hingga akhir begitu ya. Jadi jangan setengah-setengah. Terus fokus ya, usahakan kuliah. Kuliah ini 2 SKS dan ada beberapa tugas, nanti tugas kelompok dan sebagainya. Oke, kemudian silahkan nanti teman-teman sekalian, silahkan nanti teman-teman bisa untuk tata tertib ya umum ya teman-teman, pakaiannya yang rapi begitu, kita mahasiswa PPKN. Jangan pakai sandal ya, jangan pakai sandal. Jadi kemarin ada persoalan mahasiswa ke kampus pakai sandal, walaupun cuma minta tanda tangan, janganlah gitu. Bagaimana kita menghargai institusi kita, apalagi kita misalnya datang ke prodi, datang ke kelas gitu ya. Kita hormati diri kita. Jadi silakan teman-teman untuk pakaian, saya kira paham gitu. Saya lihat tadi di si Uber ini ada beberapa yang semester 7 ya, semester 7 rombongannya Unsu, Agnes begitu, Sri Wahyuni di situ banyak masuk, juga ada semester 5. Nah, jadi kita nanti ya sama-sama belajar aja begitu ya. Ya, silahkan nanti untuk pertemuan hari ini. Nah, kemudian untuk referensi, saya itu melihat bahwa mahasiswa sekarang itu memiliki literasi yang rendah begitu. Jadi di perkuliahan saya akan wajibkan teman-teman untuk sebelum memulai kuliah itu untuk membaca satu topik. Jadi saya kemarin sudah mempersiapkan buku, saya menulis dengan sepenuh hati ya. Nah, nanti ini yang akan jadi referensi kita ya. Ini yang akan jadi referensi kita.
buku tentang gagasan-gagasan alternatif sosial, pendidikan, dan politik. Di sana juga banyak mengandung filsafat politik, begitu ya. Filsafat politik yang kemudian eh, secara perwujudan itu berbentuk kebijakan, begitu ya, berbentuk kritik dan sebagainya. Jadi nanti misalnya di pertemuan pertama saya akan bilang silakan baca tentang ini. Nanti akan saya tanya, saya random, saya acak begitu ya untuk mereview, untuk menyampaikan inti atau yang dipahami dari bab yang dibaca itu begitu. Nah, jadi ini referensi kita. Jadi usahakan silakan teman-teman memiliki ini. Silakan teman-teman untuk memiliki ini per orang begitu ya. Karena kita nanti bareng-bareng pakainya, kita gak bisa pinjam-pinjaman begitu. Nah, jadi silahkan nanti mungkin komtinya siapa itu berkoordinasi saja ada dengan orang yang pemasarannya langsung. Kalau beli di online lumayan mahal teman-teman ya. Tapi kalau langsung ke orang apa pemasarannya itu bisa lebih murah lagi. Nanti silahkan aja berkoordinasi. Baik, mungkin itu teman-temannya untuk orientasi perkuliahannya. Jadi fleksibel kita, karena saya banyak ngajar juga, bisa kita sering ketemu begitu di kelas, tapi sesekali kalau darurat kita bisa Zoom begitu ya, atau dengan media lain yang memang tidak membuat saya meninggalkan kelas begitu ya. Saya akan tetap bertanggung jawab untuk memberikan hak teman-teman sekalian dalam perkuliahan ini. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian. Jika ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar. Silahkan untuk ditanyakan, kita diskusi untuk pertemuan ini. Dan untuk kehadiran presensi silahkan diisi secara mandiri. Jadi di pertemuan pertama ini saya berikan teman-teman secara mandiri untuk mengisi. Waktunya di situ terbatas. Silahkan diisi segera begitu ya. Diisi waktunya segera. Tapi untuk pertemuan lain saya akan satu-satu, saya sendiri yang akan melakukan presensi begitu. Jadi ketahuan yang tidak hadir siapa, yang hadir siapa begitu. Jadi ya itulah lebih enak kalau begitu. Baik, mungkin teman-teman itu sementara untuk pertemuan pertama ini. Selamat mempersiapkan perkuliahan kita. Jangan lupa terus membaca buku, terus belajar untuk memahami pengetahuan yang begitu luas dan sangat luar biasa, teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan kedua di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.